MRI, koyak lagi dengan TKI Malaysia. Ngapain kalian ke Malaysia? Dan ada banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan Malaysia. Selalu orang-orang kata-katakan Malaysia buruk lah, Malaysia rendah lah. Enggak. Kalau ada yang bilang Malaysia miskin atau Malaysia rendah, berapa banyak TKI di Indonesia yang bekerja di Malaysia? Maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video ada seorang lagi koyak nih, geng. Siapa lagi kalau bukan Mr. MRI, geng. Koyak ke TKI Malaysia, geng. Kenapa? Ya, karena Mr. MI tidak menerima fakta sebenarnya bahwasannya TKI maupun TKW Malaysia itu gajinya sekian dan tidak mau menerima fakta yang sebenarnya tentang negara Malaysia. Dia selalu mencari keburukan-keburukan ataupun kesalahan negara Malaysia, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, kita simak dulu videonya seperti apa tentang Mr. I ini, soalnya dia menyetik video ini di TikTok ya, geng, ya. Oke, jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Buat para pekerja migran Indonesia di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, ya di Korea, di stitch ini videonya Bang Iki ini bisa di stitch videonya. Kasih tahu tuh gaji kalian berapa di sana, ya. Lalu kasih tahu itu Bang Iki dan teman-temannya bahwa meskipun nilai tukar mata uang ringgit lebih tinggi dari mata uang Hong Kong, mata uang Taiwan, Korea won ya, dan Japanese yen, itu gaji kalian itu 2 kali lipat sampai 5 kali lipat daripada gaji di Malaysia. Kasih tahu mereka itu PMI yang kurang edukasi, ya, kurang wawasan, dan fans-fansnya yang bangga sekali dengan nilai tukar ringgit itu dikasih edukasi. Meskipun mata uang di negara kalian cari makan, cari gaji, cari penghasilan itu, nilai mata uangnya jauh daripada ringgit, lebih murah dari ringgit, bukan berarti negara Malaysia itu lebih kaya daripada negara-negara di mana kalian sekarang sedang mencari nafkah. Ya, jelasin ke mereka itu, kayaknya kurang edukasi, kurang wawasan. Ya. Terus tolong dikasih tahu itu teman-teman PMI yang ada di Malaysia ya, agar tidak jadi kasus kacang lupa kulit ya, hilang rasa patriotisme ya, dan jangan selalu buat konten-konten politik mengkritik, nyinyir kepada pemerintah di Indonesia ya, karena mereka sendiri kalau besok pulang menjabat jadi pejabat penting di Indonesia, jadi bupati, kepala desa, gubernur, presiden, dan lain-lain, belum tentu mereka bisa lebih amanah dan lebih baik kinerjanya ya. Kasih tahu itu teman-teman kita di Malaysia itu ya, jangan jadi kasus kacang lupa kulit. Selalu cakap elok-elok, cantik-cantik tentang kondisi negara di mana mereka cari makan, tapi selalu membuat konten-konten negatif tentang negara sendiri Indonesia ya. Padahal di negara kita juga banyak hal-hal yang baik dan mereka nggak mau buat konten-konten itu menunjukkan apa-apa yang baik di Indonesia ya. Ini sangat memalukan sekali. Oke, tolong diingetin itu teman-teman kita di Malaysia ya, supaya mereka ini sadar ya, bahwa merantau di negara orang bukan berarti kita jadi benci, antipati kepada negara kita sendiri ya. Kita harus terus menyuarakan dukungan kita kepada semua orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah di negara kita, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Kita doakan mereka juga ya, tidak mudah untuk mengatur negara ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang merasa konten ini bermanfaat. Boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Oke, Mister ya, oke.
kontennya edukasi katanya, geng. Tapi mencari keburukan negara orang itu konten motivasi ataupun konten menjelekkan negara orang kayak gitu, geng. Daripada Anda mikirin negara jiran, negara orang, lebih baik pikirin negara Anda sendiri. MRI, Kokori. Ya, kalau dibandingkan dengan Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, ya memang gaji kita jauh lah. Orang kesananya itu susah. Kita harus ngumpulin berapa duit yang mau ke sana kayak gitu loh. Sampai lo gak? Ya astagfirullahaladzim. Ketawa bila ikinya disetik. Ini konten Iki tentang apa ya? Ikinya kesana kan membuat konten dengan Mas Farhan tentang gaji di Malaysia seperti itu. Itu bukan apa ya? Bukan pamer, tapi Ikinya berterima kasih kepada negara Malaysia. Itu salah juga di mata di pandangan MRI kayak gitu, geng ya. Jadi dia dibandingkan dengan gaji Taiwan, Hong Kong, iya. Ya memang lah, ke Malaysia itu gampang, bahasanya tidak terlalu susah sama kita kayak gitu loh. Dan mudah, cepat kayak gitu loh. Dan ongkosnya tuh lebih murah, lebih terjangkau. Kalau ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, berapa puluh juta kita mau ke sana MRI kayak gitu loh. Ini MRI kadang-kadang agak-agak ya, nggak bisa agak-agak MRI ini. Oke, geng, kita tonton video selanjutnya tentang sebuah TKI yang sangat bersyukur dan membuat koyak MRI nih, geng, pastinya, geng ya. Kenapa dia telah mengucapkan rasa syukur saat bekerja di Malaysia. Nah, buat para kacung-kacungnya MRI, silakan simak video ini saja ya. Oke, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TKI Malaysia, bangga. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Malaysia karena saya bisa bekerja di perantauan di Malaysia, bisa menghasilkan penghasilan sangat-sangat konsisten untuk setiap bulan. Menurut saya, kita sebagai anak rantau TKI Malaysia, kita harusnya bersyukur dan berterima kasih. Kita pendatang asing, kita harus lebih menghormati mereka. Banyak orang-orang yang bilang di Malaysia kalian kerja itu sama aja bohong. Kalian kerja itu lebih kurang sama dengan di Indonesia Malaysia. Ngapain kalian ke Malaysia? Dan ada banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan Malaysia. Ada juga mantan-mantan TKI yang menjelek-jelekkan. Kalian percuma, saya itu mantan TKI di Malaysia. Kalian kerja, gaji sebulan, habis sebulan. Lalu saya tanya, dan apa tadi ya? Karena dia foya-foya, karena dia buang-buang uang. Ya itu salah sendiri ya. Jadi buat kalian semuanya, kita nih merantau di perantauan orang lain. Kita numpang artinya bukan selamanya, geng. Kita sudah bersyukur bisa dikasih tumpang. Jadi jangan kita gengsi, jangan kita seakan kita lebih besar, lebih sempurna gitu ya. Sebagai anak rantau kita harus menghormati terlebih dahulu kalau mau dihormati orang lain. Jadi jangan berpikir, wah orang Malaysia kurang sopan, orang Malaysia kurang hormat, orang Malaysia kurang menyegani kita. Lah, kita ini pendatang, kita hormati aja ya. Kita lebih menghormati. Dan saya nggak pernah ketemu, mungkin ini memang bukan nasib saya ya, nggak pernah ketemu orang-orang tempatan Malaysia yang buruk, yang berkata kasar, ataupun orang-orang yang tidak baik. Sebenarnya saya ketemu orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia yang betul-betul bekerja dengan saya juga, sama-sama bekerja, orangnya sama aja, lebih sopan juga, saling menghormati, sopan santun. Itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, geng. Bagaimana kita kita kepada orang lain itu gimana, cara kita, sikap kita kepada orang lain itu gimana ya. Sama saja, saya di Malaysia bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun saya bekerja di Malaysia. Jadi adalah kalau orang Malaysia bukanlah orang-orang yang selalu orang kata-katakan Malaysia buruk lah, Malaysia rendah lah, enggak. Kalau ada yang bilang Malaysia miskin atau Malaysia rendah, berapa banyak TKI di Indonesia yang bekerja di Malaysia, mau pabrik, mau konstruksi, mau kebun ya. Artinya apa? Jangan menjilat ludah sendiri, geng ya. Kita di Malaysia ini sudah bersyukur. Banyak cerita, banyak video FYP yang kerja di Taiwan 3 hari, 5 hari, seminggu sudah pulang, nggak betah. Ada yang dengan biaya 70 juta, ada yang biaya 90 juta. Kalian bisa lihat video Bang Faisal ya. Dia P2MI ya, yang mengurus semuanya. Alhamdulillah dia bertanggung jawab dan dia mau membantu untuk mengembalikan uang sebanyak itu, 70-an juta, 90 juta, 100 juta. Ya, mereka yang di Taiwan ada yang disengsarakan, ada yang enggak dibertanggungjawabkan, bahkan ada yang tidurnya tempatnya enggak sesuai dengan perjanjian, kerjanya enggak sesuai dengan perjanjian.
dan mereka seperti 1 minggu pulang, 4 bulan pulang, tidak bawa apa-apa. Kita di Malaysia ini negara yang paling dekat dengan Indonesia, negara yang paling murah untuk biaya untuk kita datang ke sini. Artinya apa? Ya, kita dari awal kita sudah bersyukur, geng. Ya, apalagi kita sudah bisa bekerja. Kalau masalah kalian sukses nggak sukses, ataupun kita bicara hasil nggak hasil, itu kembali ke diri kita masing-masing, oke? Bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita mengontrol keuangan kita, pengeluaran, pendapatan. Kalian jangan tergiur dengan, wah, kamu kok gajinya besar ya di Malaysia, kerja TKI di Malaysia, padahal kalian kerjanya kuli, kerjanya bangunan. Ya, gaji besar itu tergantung skill, pengalaman mereka lah. Bukan mereka pun digaji karena skill mereka, pengalaman mereka, dan waktu mereka yang melebihkan waktu dan tenaga dia untuk bekerja lebih banyak waktu gitu kan. Jadi di Malaysia bukan gak bisa gaji besar. Mau gaji besar tergantung kalian mau melebihkan waktu dan tenaga kalian, dan kalian punya skill dan pengalaman. Itu saya juga sarankan, bekerja apapun kalau bisa pelajari, tekuni ya. Semoga pekerjaan itu bisa menghasilkan hobi buat kalian, pengalaman buat kalian, skill kalian. Nanti akan lama-lama ada tuh ilmunya, ada manfaatnya untuk kalian. Oke? Pokoknya buat anak rantau ke Malaysia, kita tetap berterima kasih ke Malaysia. Kalau kita sebagai anak rantau hanya menumpang, kita saling menghormati, lebih pertama kali untuk menghormati orang-orang Malaysia. Oke? MRI, koyak lagi dengan TKI Malaysia. Dengan sendiri kan tadi penjelasan seperti apa. Masih kurang paham lagi. Bukan nanti dibilang di room-room orang, ikinya yang mengajak mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada negara Malaysia. Salah, MRI. Anda pemikirannya kok pendek sekali sih. Padahal Anda udah bersekolah tinggi, kayak tinggian daripada saya, kayak gitu. Tapi pemikiran Anda pendek, kayak gitu ya. Apa faktor menyebabkan Anda sangat tidak suka dengan negara Malaysia? Konten Anda bukan motivasi ataupun perdamaian. Bukan, konten Anda tuh menjadi kesalahan orang. Nah, itu konten Anda, kayak gitu ya, MRI ya. Jadi MRI koyak lagi nih geng ya dengan ikinya dan para TKI dan TKW juga di Malaysia, karena banyak yang nyetit konten MRI ini di TikTok, banyak menyetit para TKI dan TKW yang menyebut hal seperti itu ya geng ya. Wah, emangnya MRI ini nyumbang apa untuk negara sampai mengatakan hal seperti itu, kacang lupa kulitnya. Sedangkan kita para TKI dan TKW, kita menyumbang devisa terbesar untuk ekonomi Indonesia, nomor 2 loh MRI, kayak gitu ya. Jadi kalau jangan dibandingkan dengan Taiwan dan Hong Kong dan Korea, ya jauh lah ongkosnya ke sana, biaya ke sana berapa. Sampean, aduh, kok tambah ke belakang, kok tambah gedek saya dengan MRI ini ya geng ya. Kalian gedek gak? Silahkan komen saja di bawah ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya gak usah panjang-panjang dari penjelasan ikinya. Takutnya nanti ikinya mengajak para TKI dan TKW untuk berterima kasih kepada Malaysia. Tapi kenyataannya banyak orang Indonesia yang sadar hal itu, kayak gitu ya, karena mereka mengucapkan rasa syukur. Ya, berbeda dengan MRI, tidak bisa mengucapkan rasa syukur kepada negara-negara, ya tak tahulah. Ini juga pelik kenapa satu orang Malaysia ini kok seperti ini ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.